Guys, selamat datang di channel YouTube Bung Bola ya. Kali ini kita ngomongin persiapan timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November ini. Kabar terbaru datang dari Max Hilgers yang sebelumnya memang dikabarkan mengalami cedera hamstring, tapi di akhir pekan kemarin Max Hilgers sempat dimainkan ketika klubnya FC Twente menghadapi Ajax Amsterdam yang berakhir dengan skor 2-2. Messilgers dimainkan sebagai starter dan ditarik keluar di menit ke-84. Sebelum pertandingan Twente melawan Ajax, ada statement dari manajer timnas Indonesia Pak Sumarji. Beliau bilang kalau Messilgers memang masih cedera. Ini sebelum pertandingan ya, sebelum pertandingan Ajax dan PSSI belum membelikan tiket untuk Max Hilgers ke Indonesia karena kemungkinan Max tidak bisa main memang lawan, Jepang. Dan secara mengejutkan ternyata Max Hilgers dimainkan di pekan lalu melawan Ajax itu. Jadi, supporter timnas, punya keyakinan besar kalau Max Hilgers ini bakalan tampil waktu Indonesia menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Tapi baru baru tadi jam ya kira-kira jam 10-an, sekarang tanggal 12 November ya. Tadi di tanggal 11, masih di tanggal 11 kira-kira jam 10 malam, itu ada pengumuman dari X ya, beredar dari akun Twenty Insight, yang nulis kalau Max Hilgers nggak bakal datang ke Indonesia karena akan fokus ke pemulihan pasca cederanya. Ya kemungkinan kemarin waktu lawan Ajax itu Max Hilgers memang belum fit banget ya, tapi dipaksain main. Ini udah hal yang wajar di Eropa, mungkin pakai painkiller atau apa, kita nggak tahu. Emang Max Hilgers ini di klubnya pemain yang penting ya, jadi, di pertandingan penting Max Hilgers itu tentu diharapkan buat, main ya. Nah, berita ini jadi rame di media sosial, khususnya di Indonesia. Dan tiba-tiba netizen kita mulai masuk ke akun FC Twente yang ya banyak juga netizen yang, nggak bijak ya kalau langsung nyerang klubnya Max Hilgers, yang bilang, ya Max Hilgers kurang nasionalis lah atau apa. Tolong ya jangan guys, karena, klub lebih tahu kondisi pemain yang dia punya gitu. Jadi, ya kita berharap yang terbaik lah buat Max Hilgers supaya, eee, pemulihannya berjalan dengan baik dan, secepatnya bisa gabung lagi sama tim nasional Indonesia. Memang di 2 pertandingan ini lawan, Jepang sama Arab ini sangat menentukan langkah kita ke depan di round 3 ya. Karena di 2 laga kemarin, di 2 laga away, kita bisa dibilang itu, di luar target, di mana target kita tuh dapat 4 atau 6 poin dari 2 pertandingan, tapi ternyata kita cuma bisa bawa pulang 1 poin. Eee, Lawan Bahrain kita seri dan lawan Cina kita kalah. Jadi, peluang kita sebenarnya masih terbuka, tapi agak berat kalau memang kita harus ada pertandingan yang dengan hasil minor lagi ya. Makanya kunci, kita nih lawan Jepang atau Arab Saudi kita harus dapat poin minimal ya, dari 1 pertandingan, entah lawan Jepang atau lawan Arab kita bisa mencuri poin. Berat memang ketika kita harus berhadapan dengan Jepang, berharap Indonesia menang, berat karena kita tahu Jepang levelnya sudah di atas kita jauh ya. Tapi kemungkinan itu masih ada dan kita harus optimis timnas kita mampu memberikan yang terbaik ya di, Gelora Bung Karno ketika melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ya sekali lagi ya gua minta ke netizen, tolong jangan nyerang ke klubnya Messi ya, karena ya udah kita terima aja keputusannya karena klub lebih tahu kondisi pemain, jadi dia nggak mau memaksakan pemainnya, takutnya cederanya makin parah guys. Jadi
ya udah kita tunggu aja kabar selanjutnya dari Messilgers gimana. Selanjutnya kabar dari Kevin Dix yang belum lama udah selesai, apa namanya, proses naturalisasinya dan, Kevin Dix ini dikabarkan sudah bisa bermain saat Indonesia menghadapi Jepang. Sebelumnya kan, Pak Arya Sinulinga memprediksi Kevin Dix itu bisa main di bulan Maret, tapi ternyata prosesnya bisa dipercepat dan Pak Erik langsung lewat akun Instagram-nya mengatakan kalau Kevin Dix sudah bisa bermain saat Indonesia menghadapi Jepang tanggal 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Kehadiran Kevin Dix memang udah kita tunggu-tunggu ya, udah lama kita tunggu-tunggu kehadiran Kevin Dix. Mmm, ya mudah-mudahan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Ya kita tahu Jepang Jepang sangat berbahaya di grup C ini, bisa dibilang tim yang paling paling stabil ya, cuma minor dapat seri melawan Australia, tapi sisanya sisanya mode bantai-bantai. Jadi, mmm, kita emang berharap ada pemain macam Kevin Dix yang penuh pengalaman dan, menambah variasi di lini belakang kita. Karena gue yakin, STY pasti akan bermain bertahan dan mengandalkan serangan balik waktu kita lawan Jepang. Karena kita tahu sendiri Jepang mainnya aduh bagus banget ya kayak, eee, kita memang nggak bisa kalau kita mengandalkan inisiatif serangan. Jadi kemungkinan STY bakalan menumpuk back dan kita akan main dengan pola serangan balik. Jadi itu yang paling realistis. Ya kalau prediksi gua Indonesia, keyakinan gue ya kita bisa nahan imbang Jepang, tapi kalau menang agak berat, realistis aja. Dan kalaupun kita kalah kita nggak dibantai kayak Cina dan Bahrain ya guys ya, harapannya begitu. Dan beberapa pemain sudah tiba di Indonesia ya, tiba di Jakarta. Calvin Verdong, Justin Hubner, lalu Sandy Walsh, Martin Paes sudah tiba di Jakarta. Dan sekarang udah masuk tanggal 12 berarti tinggal 3 hari lagi menjelang kick off. Ya kita harapkan yang terbaik lah buat timnas kita untuk menjaga asa di Piala Dunia. Kita bisa lolos ya. Ya minimal peringkat 3 atau 4 atau sebenarnya lolos langsung kita masih ada peluang juga di peringkat 2 tapi ya butuh kerja keras ya guys dan dukungan dari kita semua. Dan soal melawan Jepang kalau misalkan memang jelek-jeleknya kita kalah, jangan dihujat lah timnas karena ya kita harus sadar diri, kita mah harus sadar diri meskipun pemain kita banyak yang main di Eropa, tapi tim ini masih baru guys. Tim ini masih butuh adaptasi satu sama lain ya antara, eee, antar lini dan karena setiap setiap, match day itu ada pemain baru, jadi butuh adaptasi lagi. Oke segitu aja dari gua, buat yang nonton langsung nanti di GBK semoga berjalan lancar, yang udah dapet tiket, timnas Indonesia lawan Jepang. Yang belum dapat tiket, harap bersabar karena gue juga masih belum dapat tiket nih lawan Jepang. Ya oke, kita tetap dukung timnas Indonesia mau di stadion ataupun di rumah, di mana aja tetap kita dukung timnas Indonesia. Semangat!